Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, sahabat seiman dimanapun kita berada, dalam hal memperkuat akidah dan dakwah Islam ke seluruh makhluk, khususnya bagi manusia yang mau menggunakan akal sehatnya, akal pikiran yang cerdas, yang sempurna, sebagaimana Allah anugerahkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan pada akhirnya akan ditempatkan ke tempat yang hina kecuali orang-orang yang beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh, karena akal sehatnya ditempatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Di dalam kesempatan singkat ini saya ingin menanggapi komentar ya dari video saudara kita yang baru masuk Islam. Penjelasannya mengatakan bahwa agama Islam setelah dia mempelajari kehidupan ajaran Nabi Muhammad SAW, dia memutuskan bahwa ini masuk akal, Islam masuk akal, maka dia terima dan memeluk agama Islam dengan beriman kepada Allah SWT, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan beliau ini istiqomah dengan penuh ketaatan kepada Allah dan kekasih Allah Muhammad Rasulullah SAW, yang pada akhirnya akan mendapatkan rahmat, kasih sayang, ampunan, dan surga di sisinya. Amin, Allahumma amin. Ati'ullaha wa rasulullah la'alakum turhamun. Allahu Akbar. Ya. Di dalam kesempatan ini komentar begini, Master, apakah menurut kamu KS 33 ayat 50-51 masuk akal? Wahyu Allah SWT. Ya, gitu ya. Saudaraku, surat Al-Ahzab ayat 33, surat Al-Ahzab ini ayat 50-51 menjelaskan perihal tata cara pernikahan, tata cara bergaul sama istri yang sah, tata cara berlaku adil kepada istri-istri yang sudah dinikahi dengan cara yang sah menurut ajaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, khusus juga menjadi petunjuk dan pedoman bagi setiap muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak masuk akal? Semua itu demi kebaikan manusia, demi keadilan, maka pengikutnya menjadikan petunjuk. Dengan begitu, tidak ada kaum istri yang merasa terzolimi. Dan dikatakan ketika Muhammad punya istri lebih satu, dua, tiga, dan sebagai alat atau momen bagi mereka kaum kafir menghina, mencaci, melecehkan, bahwa setiap rasul utusan Allah beristri dan Nah, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi, walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Sesungguhnya kata Allah, ketahuilah hai Muhammad
bahwa Allah mengutus Rasul sebelum engkau, dan mereka Allah berikan istri-istri dan keturunan. Nah, siapa Rasul yang Allah utus? Nabi Ibrahim, berapa istrinya? Nabi Musa, Nabi Yesus Kristus alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam, berapa istrinya? Jangan katakan Nabi Isa alaihissalam tidak punya istri. Dia manusia, utusan Allah, sehat. Dia perlu makan, perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya kepada istri-istrinya. Jadi itu semua. Semua Rasul Allah punya istri dan berpoligami. Ya, boleh kalau memang menentang ini kan, misalnya nggak percaya Yesus itu beristri, sudah ada ya profesor doktor yang meneliti bahwa Yesus Kristus itu beristri 5 ya. Ya, jadi ini sebagai kadang-kadang orang banyaknya nyanyian kan, caci Nabi Muhammad, banyak istri lah, gila kawin lah dan lain sebagainya. Nauzubillah ya. Ada nabi yang istrinya 1000. Ya, semuanya masuk akal ya. Yang tidak masuk akal itu menyembah selain Allah, menyembah setan. Itu yang tidak masuk akal itu. Ketika kita mencari-cari kesalahan Al-Quran, dikatakan tidak masuk akal. Allah menantang orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad mimpi, stres, dongeng. Apa kata Allah? In kuntum fi ruibim mimma nazalna ala Pak tu bisurutim mimislihi wad'u suhada aku min dunillah in kuntum sodikin. Jika kalian memang sanggup, buatlah satu surat semisal Al-Quran. Carilah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian memang orang benar. Artinya apa? Manusia ini hanya bisa mengkritik. Ini Al-Quran sudah benar, banyak sekali penolakan, apalagi bukan firman Tuhan, bukan firman Allah. Ini apa kata Allah di ayat selanjutnya? Fa'illam tab'alu walan tab'alu fatakun narul lati wa kuduhan nasu wal hijaroh uiddat lil kafirin. Kalian pasti tidak mampu membuat satu ayat serupa Al-Quran. Ini ditantang oleh Allah. Pasti kata Allah kalian tidak mampu. Dan jika kalian memang tidak mampu kata Allah, takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Ayo saudaraku yang punya komen, takut enggak? Mampu enggak buat satu surah Al-Quran aja? Ya, buat satu surah aja. Pasti tidak mampu, tidak akan mampu. Ya, ini firman Allah loh, bukan karangan Nabi. Maka kata Allah, takutlah kepada api neraka. Uiddat lil kafirin. Api neraka itu disiapkan khusus untuk orang-orang kafir. Ingat, khusus untuk orang kafir. Jadi ketika nanti pada hari kiamat kita dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka, tidak ada lagi penyesalan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.